selamat datang di podcast Adel. dan Hani. Kita pada podcast ini akan membahas tentang bahasa Indonesia nih. Tapi yang paling sering kita sepelein, tapi itu bisa menjadi mengubah makna dari sebuah kata. Apa Apa sih? sih? Nah, itu biasanya tanda baca, koma, Betul. titik, seru, tanya. Nah, ini nih sering banget kita sepelein, tapi sebenarnya bisa jadi pengaruh dari makna kata itu sendiri. Nah, Adel, kamu tahu nggak sih kalau misalnya koma itu ngaruh banget bisa mengubah makna kata kayak aku udah makan. Itu kan kayak udah nanya ke diri sendiri, kayak menyatakan makan nggak sih? Aku udah makan nggak sih? Nah, kalau kamu biasanya kalau sering tanda koma itu yang salahnya di mana? Em, aku biasanya sering bikin salah tanda koma itu waktu bikin tugas makalah sih. Gitu. Iya. Kalau ngomong sehari-hari gimana? Sering nggak Kalau sih? ngomong sehari-hari, aku juga sering bikin kesalahan. Orang-orang nangkep makna yang aku sampaikan itu berbeda. Kayak kalau yang aku lihat ya, sebuah pernyataan juga bisa berubah kalau tandanya beda loh. Contohnya apa? Kayak aku sayang kamu. Itu tuh kayak nyatain nggak sih kalau pakai titik? Tapi kalau aku sayang kamu pakai tanda tanya itu menanyakan nggak sih ke Iya diri sih. sendiri? Aku sayang nggak sih sama dia gitu, anjay sayang sama Wow dia. banget. Aku sayang kamu pakai tanda seru itu kayak nyatain soal ugal-ugalan. Aku sayang kamu. Nah, Hmm, tiga kalimat yang sama tapi maknanya beda karena tiga tanda baca yang beda. ada lagi nggak contoh lainnya? Contoh lainnya, contoh lainnya, aku pulang dulu. Aku pulang dulu ya. Nggak gitu deh, salah salah salah. Aku pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah. Itu kalau tanda bacanya di sebelum aku. Aku pulang ke rumah. Itu tanda bacanya ada tanda tanya. Nah, Aku pulang ke beda kan? aku pulang ke rumah. Gimana? Aku pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah. Aku Nah, ini pulang aja. ke rumah. Aku belum belajar. Itu kayak pakai titik. Tandanya kamu menyatakan kalau kamu belum Aku belajar. belum baca. Pakai koma kalau misalnya di sebelahku aku belum belajar. Nah, itu pakai titik. Tandanya kamu emang Kamu tau gak sih selain tanda baca, tanda tanya, tanda seru sama tanda titik tadi itu ada tanda lain yang juga bikin salah paham, oh, yaitu tanda koma. Kamu oh tau gak contohnya apa? kayak yang di tengah gitu nggak sih pemisah antara kalimat, ya kan? Iya. Terus tanda koma itu juga bisa dipakai buat nambahin sesuatu kalimat dari kalimat sebelumnya. Pokoknya gimana tuh? Contohnya, misalnya kamu menjelaskan sesuatu, lalu kamu pakai tanda koma. Setelah tanda koma itu, kamu tambahkan kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat pertama tadi. Oh, iya iya. Contohnya kayak seperti nggak sih? Iya. Atau kayak merupakan atau kayak menerangkan contoh kan? Oh iya, aku sering lihat. Terus kalau misalnya itu nggak ada gimana? Kalau misalnya nggak ada, itu bisa banget menjadi kesalahpahaman pada sebuah kata. Misalnya gini, kamu mau saya gini, kamu mau bikin nama seseorang, um, bukan deh, misalnya kamu mau bikin sebuah kalimat yang dimana di awalnya itu kamu mau memanggil seseorang, lalu di setelahnya kamu memakai pernyataan. Contohnya gini, Hani, kamu hari ini pergi kemana? Sedangkan kalau kata lainnya yang nggak pakai tanda koma itu misalnya, Hani kamu hari ini mau kemana? Itu bikin kesalahpahaman nggak sih? Iya, iya Kayak juga Hani ya. itu bisa dipakai buat kata sayang nggak sih? Bukan kata nama. Ah, ya kamu sering nggak sih lihat ada di dialog biasanya nih. Masa iya lupa nulis tanda titiknya? Tanda titik. Heeh. Itu gimana ya? Tanda titik yang di akhirnya kayak kalau misalnya penulisan kata itu tuh kan dia harus bikinnya tuh sebelum apa sih tanda kutip dua. Kamu tahu nggak sih kalau tanda seru itu nggak boleh berlebihan? Karena kalau satu aja udah cukup nggak sih kalau menandai kita semangat kan? Ya. Kalau lima tanda itu udah marah, udah teriak, Iya bukan kan?
dan semangat lagi. Nah, kalau yang tanda keduanya itu yang paling sering berlebihan, kamu tahu apa nggak? Eh, terus ini nggak sih sama tanda titik-titik atau kata elipsis gitu? Oh iya, yang biasanya kayak di akhir kalimat Iya, kan itu orang kalau bingung. berlebihan juga nggak bagus nggak sih? Aneh kan? Iya, Terus kalau berlebihan itu kan kalimatnya itu terputus atau kayak jelasin jeda-jeda gitu kan. Kalau dia kiri titik tiga itu kan udah cukup rasanya kan. Tapi kalau kebanyakan terus itu kayak bikin dapus ya sih? iya. Bikin dapus ya sih? Terus terus juga kalau tanda tanya sama tanda seru digabung itu kayak nggak bagus aja nggak sih? Mm-mm. Kayak gimana ya? Kayak ambigu gitu kan? Iya, itu mau bertanya atau dia mau mengungkapkan sesuatu secara lantang atau gimana ya? Nggak jelas banget Iya kan. kan, nggak Apalagi jelas itu banget. sering terjadinya di dialog-dialog kena wetpad. Iya lagi. Iya kan? Nah, jadi guys, nah kalau tanda baca yang habis kita bahas tadi, nah itu tuh harus diperhatikan lagi dan tidak diulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut karena kalau bisa karena akibatnya bisa fatal karena bisa berakibat pada penyalahan salah memaknai sebuah kata nantinya guys. Nah, jadi sekian podcast kami hari ini. Sampai jumpa. Dadah.